Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatus Sa'adah, mahasiswi di ITB Ummul Qura. Saya dari Prodi Manajemen dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Untuk memenuhi tugas Introduction to Management. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian manajer. Manajer adalah sosok kunci dalam setiap organisasi. Mereka berperan penting dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa definisi manajer menurut para ahli. Menurut Peter Drucker, manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan pekerjaan orang lain dalam organisasi. Dalam The Principle of Management, Kimball and Kimball mendefinisikan manajer sebagai seseorang yang memiliki fungsi dan tugas dalam mengatur perusahaan dalam hal pembiayaan, penyediaan, dan pengaturan seluruh peralatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Intinya, manajer adalah sosok yang sangat penting dalam organisasi. Kemampuan mereka untuk mengelola orang lain dan sumber daya secara efektif akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Baik, yang kedua ada perbedaan manajer dan pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan memengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan mengawasi orang lain agar tugas yang sudah direncanakan terselesaikan dengan baik. Sedangkan seorang manajer harus bisa mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan orang lain agar tujuan yang telah ditetapkan perusahaan atau organisasi tercapai. Di sini ada beberapa perbedaan manajer dan pemimpin. Di antaranya yaitu manajer. 1. Mengelola sumber daya. 2. Perencanaan berdasarkan usaha. 3. Daya pengaruh mengandalkan position power. 4. Bawahan dikendalikan. 5. Menjaga atau meningkatkan yang ada dengan baik. 6. Berkaitan dengan tugas jangka pendek dan operasional. Sedangkan perbedaannya dengan pemimpin yaitu 1. Mempengaruhi orang. 2. Perencanaan berdasarkan visi. 3. Daya pengaruh pada personal power. 4. Bawahan mengolah sendiri. 5. Berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan. 6. Berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis. Lebih jelasnya begini. Manajer lebih fokus pada apa yang harus dilakukan, sedangkan pemimpin lebih pada mengapa hal itu harus dilakukan. Pemimpin menginspirasi orang untuk bekerja menuju tujuan yang lebih besar. Dalam segi gaya kepemimpinan, manajer cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih tradisional, memberikan instruksi yang jelas dan mengharapkan kepatuhan. Sedangkan pemimpin di sisi lain lebih fokus pada pengembangan potensi individu dan tim, menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung. Dalam segi sumber daya, manajer mengandalkan posisi dan otoritas formal untuk mempengaruhi orang lain, sementara pemimpin sebaliknya membangun pengaruh melalui kepercayaan, keahlian, dan kepribadian. Dalam segi hubungan dengan bawahan,
Manajer lebih seperti seorang bos yang memberikan perintah, sedangkan pemimpin lebih seperti seorang pelatih yang membimbing dan mengembangkan bawahannya. Dalam segi orientasi, manajer cenderung mempertahankan keadaan yang ada saat ini dan fokus pada efisiensi, sedangkan pemimpin lebih berani mengambil resiko dan mendorong inovasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam segi perencanaan, manajer membuat rencana berdasarkan data yang ada, sedangkan pemimpin menciptakan visi masa depan dan merumuskan strategi untuk mewujudkannya. Meskipun keduanya penting bagi keberhasilan organisasi, manajer dan pemimpin memiliki peran yang berbeda. Manajer memastikan bahwa pekerjaan sehari-hari berjalan dengan lancar, sedangkan pemimpin menginspirasi dan mengarahkan organisasi menuju masa depan. Organisasi yang sukses membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Penting untuk diingat, seorang individu dapat memiliki keduanya, yaitu sifat manajerial dan kepemimpinan. Dalam situasi yang berbeda, keterampilan yang dibutuhkan juga berbeda. Terkadang seorang manajer perlu menunjukkan sifat kepemimpinan, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, ada keahlian manajemen, atau bisa disebut managerial skills. Di sini ada beberapa managerial skills, yaitu diantaranya technical skills, human relation skills, conceptual skills, dan decision making skills, dan terakhir time management skills. Sebelum kita membahas beberapa di antaranya tadi, kita akan membahas apa itu keahlian manajemen. Keahlian manajemen adalah sekumpulan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan untuk mengelola segala aspek pekerjaan secara efektif dan efisien. Untuk dapat melaksanakan kegiatan manajemen, maka diperlukan beberapa keahlian manajemen, yaitu 1. Technical skill, atau bisa disebut keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait bidang pekerjaan tertentu. Keterampilan teknis penting untuk memahami tugas-tugas tim dan memberikan arahan yang tepat, memecahkan masalah teknis, dan membuat keputusan yang berbasis data. Contohnya, keahlian dalam akuntansi, pemasaran, produksi, teknologi informasi, atau bidang lainnya. Kedua, human relation skills, atau bisa disebut keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Human relation skills adalah kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif, dan penting untuk membangun hubungan yang baik dengan tim, memotivasi mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Contohnya komunikasi, motivasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Ketiga, conceptual skills, atau bisa disebut keahlian konseptual.
Keahlian konseptual adalah kemampuan untuk memahami organisasi secara keseluruhan, melihat hubungan antara berbagai bagian, dan berpikir secara strategis. Keahlian konseptual penting untuk mengembangkan visi organisasi, menetapkan tujuan, dan membuat keputusan yang tepat untuk masa depan perusahaan. Contohnya, perencanaan strategis, pemecahan masalah kompleks, dan visi organisasi. Keempat, decision-making skills, atau bisa disebut keahlian dalam pengambilan keputusan. Keahlian dalam mengambil keputusan adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan terbaik. Keahlian dalam pengambilan keputusan penting untuk mengatasi masalah, peluang, dan tantangan yang dihadapi organisasi. Contohnya, mengambil keputusan dalam situasi yang tidak pasti, membuat keputusan yang cepat dan tepat, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Yang kelima, time management skills, atau bisa disebut keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian dalam mengelola waktu adalah kemampuan untuk mengatur waktu dan prioritas secara efektif. Keahlian dalam mengelola waktu penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai target yang ditetapkan. Contohnya, menetapkan tujuan, membuat jadwal, delegasi tugas, dan menghindari Singkatnya, keahlian manajemen adalah kunci keberhasilan seorang manajer dalam memimpin tim dan mencapai tujuan organisasi. Dengan menguasai berbagai keahlian manajemen, seorang manajer dapat menjadi aset yang berharga bagi perusahaan. Di sini ada cara untuk meningkatkan managerial skills. Pertama, meningkatkan kemampuan belajar. Seorang manajer harus selalu mencari informasi terbaru dalam industri atau bisnisnya, serta memperluas pengetahuan, seperti membaca buku, artikel, atau ikuti kursus tentang manajemen untuk memperkaya pengetahuan. Contoh, seorang manajer dapat mengikuti kursus online tentang kepemimpinan transformasional atau membaca buku tentang manajemen strategis untuk meningkatkan kemampuannya dalam menginspirasi tim dan merencanakan masa depan perusahaan. 2. Berlatih mempraktikkan keterampilan yang dipelajari dengan tim. Contoh, seorang manajer dapat mencoba memimpin sebuah proyek baru yang kompleks untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan dan manajemen proyeknya. 3. Mencari mentor atau pembimbing. Mentor dapat memberikan wawasan, nasihat, dan strategi efektif dalam menghadapi tantangan. Carilah seorang mentor yang memiliki pengalaman yang relevan dan dapat memberikan nasihat serta bimbingan. Jelaskan kepada mentor apa yang ingin dicapai melalui mentoring. Gunakan waktu mentoring untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan lain. Contoh, seorang manajer muda dapat mencari mentor yang sudah berpengalaman di bidang manajemen untuk mendapatkan tips dan trik dalam membangun hubungan yang baik dengan tim. 4. Berkolaborasi dengan rekan kerja. Bekerja dalam tim proyek atau grup kerja untuk mendapatkan berbagai perspektif dan ide-ide baru. Contoh, seorang manajer dapat berkolaborasi dengan manajer dari departemen lain untuk mencari solusi bersama atas suatu masalah yang kompleks. 5. Evaluasi kinerja.
Lakukan evaluasi diri secara teratur. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Mintalah feedback dari atasan, rekan kerja, dan bawahan. Dan buatlah rencana yang spesifik untuk meningkatkan kinerja. Contoh, seorang manajer dapat melakukan evaluasi diri setiap 6 bulan sekali dan membuat daftar tujuan pengembangan diri untuk tahun berikutnya. Penting untuk diingat bahwa meningkatkan keahlian manajerial adalah proses yang berkelanjutan. Dengan konsisten menerapkan strategi-strategi di atas, kita akan dapat menjadi seorang manajer yang lebih efektif dan sukses. Dan selanjutnya ada tingkatan manajemen, yaitu top management, middle management, dan first line management. 1. Top management, atau bisa disebut manajemen puncak, merupakan tingkat tertinggi dalam hierarki organisasi. Mereka bertanggung jawab atas perumusan visi, misi, dan strategi jangka panjang perusahaan. Tugasnya diantaranya adalah membuat keputusan strategis yang berdampak besar pada perusahaan, menetapkan arah dan tujuan organisasi, mengelola hubungan dengan pemegang saham, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Contoh jabatan CEO, CFO, dan direktur utama. 2. Middle management, atau bisa disebut manajemen menengah, bertindak sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama. Mereka bertanggung jawab untuk menerjemahkan strategi perusahaan menjadi tindakan nyata. Tugasnya adalah mengelola departemen atau divisi tertentu, mengalokasikan sumber daya yang telah diberikan oleh manajemen puncak, mengkoordinasikan aktivitas tim dan individu, mengevaluasi kinerja karyawan. Contoh jabatan: manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan lainnya. 3. First line management, atau bisa disebut dengan manajemen lini pertama, merupakan tingkat manajemen yang paling dekat dengan karyawan operasional. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan pekerjaan sehari-hari. Tugasnya adalah melatih dan membimbing karyawan, mengatur jadwal kerja, memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Contoh jabatan: supervisor, kepala bagian, dan lainnya. Memahami perbedaan antara ketiga tingkatan manajemen sangat penting karena setiap tingkat memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dengan memahami peran masing-masing tingkat, kita dapat lebih efektif dalam bekerja sama dan mencapai tujuan organisasi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.